Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-sian, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan,
Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 8 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah berseru kepada Bapa Sorgawi. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif. Beberapa menit setelah Presiden AS Harry Truman mengumumkan berakhirnya Perang Dunia Kedua, telepon berdering di sebuah rumah kecil berdinding papan di Grandview, Missouri. Seorang wanita berusia 92 tahun mohon diri kepada tamunya untuk mengangkat telepon. Sang tamu mendengar wanita tua itu kemudian berkata, "Halo, ya, aku baik-baik saja, aku sedang mendengarkan radio. Kalau sempat, datanglah ke rumah, sampai jumpa." Wanita tua itu kembali menemui tamunya. "Anakku Harry menelepon." "Harry anak yang baik. Aku tahu ia pasti akan menelepon. Ia selalu meneleponku setiap kali sebuah peristiwa berakhir." Sesukses apapun kita, berapapun usia kita, rasanya kita selalu ingin memberi kabar kepada orang tua kita. Kita rindu mendengar ucapan selamat dari mereka. Mungkin kita sudah mencapai puncak karir, tetapi kita tetaplah anak mereka. Sayangnya, tidak semua orang mempunyai hubungan seperti itu dengan orang tua mereka di dunia. Namun, melalui Yesus, kita semua dapat mempunyai Allah sebagai Bapa kita. Kita yang percaya kepada Kristus diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Sebab kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sekarang kita berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kini kita tidak lagi berbicara kepada Allah sebagai budak dan boleh menyebut Allah dengan panggilan yang intim, seperti panggilan yang Yesus ucapkan saat dia berada dalam pergumulannya, "Ya Aba, ya Bapa." Adakah yang ingin Anda sampaikan? Apa yang menjadi kebutuhan Anda? Berbicaralah kepada Bapa kita di surga, kediaman kita yang kekal. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pesan atau kebutuhan apa yang rindu Anda sampaikan kepada orang tua Anda di dunia? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Bapa di surga? Dia mendengarkan Anda. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Paulus menulis kitab Roma kepada jemaat di Roma, yang belum pernah dikunjunginya sendiri. Dalam pasal 8, ia menguraikan dua persamaan yang menunjukkan akibat dari tindakan kita. Perbuatan yang dilakukan menurut daging, hasrat alamiah kita yang egois, mengarah kepada kematian. Berbanding terbalik dengan itu adalah kehidupan yang dijalani menurut Roh, yang menuntun kepada kehidupan. Kita mudah melewatkan argumen Paulus yang sederhana tersebut. Ketika kita mengandalkan rencana dan keinginan kita sendiri, kita sedang berjalan menuju kematian. Ketika kita menerima kuasa dan pimpinan Roh, kita akan menemukan kehidupan. Tuhanlah pengharapanku. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, Tuhanlah pengharapanku. Pengharapan dapat kita artikan sebagai permohonan, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi pengharapan tidak berdiri sendiri, tapi bersanding dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Yang harus kita pahami, pengharapan berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan. Meskipun kita memiliki pengharapan akan kemuliaan kita di dalam kekekalan,
kita tetap harus rela menderita di dalam dunia yang semu ini. Hidup dan keselamatan Kristen bersifat paradoks, yaitu sudah dan belum. Pengharapan itulah yang akan dinikmati oleh setiap kita yang hidup menurut Roh. Sudahkah kita hidup menurut Roh dan beriman akan pengharapan yang pasti? Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai tetapi mampu terbang tinggi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kita harus yakin dan berpengharapan bahwa di dalam Tuhan bahwa pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalannya, jalan keluar selalu tersedia. Yang perlu diingat, kesulitan adalah bukan akhir dari segala-galanya. Tekun dan penuh motivasi dalam berpengharapan merupakan syarat untuk bisa memiliki pengharapan yang berkemenangan. Inti dari perikop kita ini adalah agar kita berpengharapan kepada Tuhan. Hindarilah berharap kepada manusia sebab pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana pengharapan orang percaya kepada Tuhan? Apakah kita sering menemui jalan buntu, atau memang sudah mentok di sini? Mandek, dari perikop minggu ini kita akan mempelajari bagaimanakah pengharapan kita kepada Tuhan. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari perikop ini, yakni: pertama, pengharapan orang percaya itu pasti adanya. Ayat 21 menekankan kepada kita bahwa baik penderitaan yang kita alami maupun kesia-siaan yang dialami oleh ciptaan Allah bersifat sementara, dan akan diganti dengan kemerdekaan yang mulia. Ayat 22 merupakan ilustrasi Paulus yang mengatakan penderitaan itu sifatnya seperti orang yang sakit bersalin. Bagi para ibu yang sudah pernah melahirkan tentu lebih mengerti apa yang dimaksud dengan rasa sakit bersalin. Disitulah letak perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi ketika bayi tersebut sudah lahir ke dunia ini, rasa sakit itu langsung berakhir diganti dengan sukacita. Percayalah pada suatu saat segala ciptaan akan dibebaskan dan segala ciptaan yang mengeluh akan menjadi ciptaan yang mulia. Orang percaya tidak boleh selalu berpusat pada penderitaan-penderitaan yang dialaminya pada saat ini. Ia menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kedua, pengharapan manusia membuahkan hasil yang baik. Sebagai orang percaya kita yakin bahwa semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini berada di bawah pengawasan Allah. Tidak ada satu kejadian pun yang terluput, termasuk kejadian-kejadian yang buruk, yang merugikan, yang tidak kita sukai dan yang menyakitkan kita. Dan sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Allah akan mengerjakan hasil yang baik buat kita. Banyak orang cenderung mengaitkan prestasi yang dicapai dengan kesuksesan dan ketiadaan prestasi dengan kegagalan. Jikalau hari ini kita diberi sekarung emas, maka kita akan dikatakan orang sukses. Jika tidak, maka kita akan disebut gagal. Jika kita memperoleh selembar ijazah, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang sukses. Jika tidak, maka kita gagal. Jika kita telah sanggup memikat hati wanita yang kita cintai, kita orang yang sukses. Jika tidak, kita orang yang gagal. Memang manusia sesungguhnya tidak sanggup, namun Roh Kudus senantiasa akan memberi pertolongan. Orang-orang dunia tidak mau tahu dari mana dan bagaimana caranya kita memiliki emas, memiliki ijazah, memiliki wanita. Yang penting itulah yang kelihatan nyata di dalam hidup kita yang dianggap berhasil. Kita yang suka menonton film Hong Kong tentu mengenal Jackie Chan atau Chen Lung. Karena tak dapat memberi makan ketika bayi, orang tuanya ingin menjual Jackie seharga $26 Amerika kepada dokter kandungan Inggris yang mengantarnya. Pada umur 7 tahun, Jackie bekerja di Academy of Chinese Opera, yang terkenal akan kedisiplinannya di mana lebih dari 10 tahun, dari pagi sampai tengah malam,
7 hari seminggu, Jackie harus menahan diri untuk tidak melihat acara musik, tari-tarian, dan pelatihan seni perang tradisional. Pelatihan yang ia ikuti biasanya brutal dan kasar, di mana siswa digigit dan dibuat jerah jika tampil kurang bagus. Nantinya ia tampil di film Hong Kong sebagai stuntman dan merangkak menjadi koordinator stuntman, lantas ia menjadi sutradara. Ketika Bruce Lee mati, Jackie dan bintang lain terpanggil mengisi kevakuman. Sayangnya ia gagal. Sulit, sangat sulit sekali, ujar Jackie, daripada menjadi Bruce Lee palsu, lebih baik jadi diri sendiri. Jackie lahir dengan nama kecilnya Saintif, yang nantinya diubah Jackie Chan dan akhirnya Raymond Chow dari Golden Harvest mengubahnya menjadi Jackie. Pamornya naik pada tahun 1978 dalam film Snake in Eagle's Shadow. Sekarang Jackie menjadi bintang film besar Hong Kong dan berpenghasilan besar di Amerika, hampir 50 juta dolar Amerika setahun. Sekali lagi, orang percaya diselamatkan dari pengharapan, walaupun semua itu tidak pernah kita lihat dari mata kepala kita sendiri. Artinya, hanya boleh dijalani dengan iman kepada Tuhan. Sebuah pepatah yang indah berbunyi, lebih baik mencoba daripada gagal mencoba, sesuai dengan Roma 8 ayat 26. Roh yang akan membantu menyelesaikan segala kesulitan yang kita alami. Ketiga, pengharapan orang-orang percaya merupakan kemuliaan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada akhir hidupnya akan dimuliakan Tuhan. Itu artinya bahwa jikalaupun kita menderita sementara di dunia ini, itu adalah merupakan sebuah proses menuju kemuliaan kita kelak. Kemuliaan kita harus dibayar dengan kesetiaan kita beriman kepada Yesus, walau terkadang ada penderitaan yang harus kita lewati. Karena itu, teruslah berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan-Nya bagi kita. Hidup menurut daging atau roh, Roma 8 ayat 13 berkata, sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup adalah pilihan, kita yang menentukan, kita mau hidup menurut daging atau roh terserah. Setiap pilihan punya konsekuensi. Jika memilih hidup menurut daging, maka akhir hidup kita akan menuju kematian yang kekal. Jika memilih hidup menurut roh, maka kita akan menuju hidup yang kekal. Mungkin kita bingung mau pilih mana. Sebelum menentukan mana yang hendak dipilih, ada baiknya kita mempelajari hidup menurut daging dan roh. Pertama, hidup menurut daging. Hidup menurut daging lebih gampang dan mudah dilaksanakan daripada hidup menurut roh Allah. Hal ini disebabkan karena keinginan daging lebih nikmat di bumi dibandingkan keinginan roh. Manusia juga masih hidup dalam daging dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal daging. Tabiat-tabiat daging atau dosa sudah ada di dalam diri manusia, sehingga hal itu yang menyebabkan orang percaya sulit untuk hidup menurut roh Allah. Hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging. Misalnya materi, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 berkata keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan. Semuanya keinginan daging ini mengarah kepada maut, yaitu kematian yang bersifat kekal. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Perseteruan artinya perlawanan dengan hukum Allah. Keinginan daging ini tidak berhubungan dengan hukumnya Allah. Hidup dalam hukum Allah adalah kekal, sedangkan hidup dalam daging adalah kematian. Kedua, hidup menurut roh Allah. Hidup menurut roh Allah artinya roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut.
Dosa pada dasarnya membuat manusia akhirnya mengalami kematian, namun akhirnya Roh Allah itu menghidupkan kehidupan manusia dan melepaskan dari setiap belenggu-belenggu dosa dan kematian. Roh Allah yang diam di dalam diri seseorang akan menghidupkan juga tubuh mereka yang fana. Manusia yang sudah hidup dalam Roh Allah pasti mereka memikirkan hal-hal yang dari Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri seseorang yang mengalami Roh Allah adalah hidup dan damai sejahtera. Roh Allah atau Kristus merupakan salah satu bukti mereka milik Kristus. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus yang nyata. Jika seseorang ingin hidup menurut Roh lebih lagi, maka mereka harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Gelar sebagai anak Allah diberikan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah menjadikan mereka anak Allah. Setiap orang yang hidup dalam Roh Allah, mereka selalu berseru kepada Allah dan mereka pasti mengatakan ya, Aba, ya Bapa. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka bersaksi bersama-sama dengan roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah ahli waris kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jika kita perhatikan kata "akan" yang terdapat pada nas hari ini, maka kita akan menemukan sebuah proses. Keputusan kita untuk hidup menurut daging tidak akan langsung membuat kita mati. Tetapi perlahan tapi pasti hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan dan pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita dengan banyak air mata. Sebaliknya, ketika kita memutuskan hidup menurut firman Tuhan, tidak serta-merta kehidupan kita langsung baik, semua ada prosesnya. Namun yang terbaik, jauh lebih menyenangkan jika kita mengetahui bahwa ujung dari jalan yang kita tempuh adalah sesuatu yang baik. Karena itu, pilihlah dengan bijak kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Pilihlah kehidupan yang menuntun kita kepada jalan-jalan yang sesuai firman Tuhan. Apa artinya segala ciptaan mengerang? Jika Anda pernah rindu untuk dilepaskan dari tubuh duniawi Anda untuk terbebas dari dosa dan penderitaan fisik yang terkait dengannya, maka Anda tahu sesuatu tentang apa yang dimaksud Paulus ketika dia berkata, semua ciptaan mengerang, dalam Roma 8 ayat 22. Ada baiknya untuk mempertimbangkan konteksnya. Dalam Roma 8, Rasul Paulus mengajar orang percaya bahwa hidup baru mereka di dalam Yesus Kristus didasarkan dengan kokoh pada janji-janji dan rencana Allah bagi anak-anaknya. Janji pertama yang disinggung Paulus adalah tentang kemuliaan masa depan. Karena aku menganggap penderitaan zaman sekarang ini tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan yang akan segera dinyatakan kepada kita. Kita mungkin menderita sekarang melalui perjalanan kita di bumi ini. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Menunggu kita adalah kerajaan masa depan yang mulia di mana kematian dikalahkan, dan air mata kesedihan, rasa sakit, dan kesedihan semuanya akan dihapuskan. Ketika kita berpegang teguh pada janji Allah ini, kita dapat mulai memandang masalah-masalah kita saat ini sebagai sesuatu yang ringan dan sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Dalam Roma 8 ayat 19 berkata, Paulus berkata bahwa seluruh ciptaan dengan penuh semangat menantikan hari yang mulia di masa depan ketika anak-anak Allah menjadi seperti yang seharusnya mereka alami. New Testament in Modern English karya J.B. Phillips menerjemahkan ayat 19 seperti ini, seluruh ciptaan berjinjit untuk melihat pemandangan yang indah dari anak-anak Allah yang akan datang menjadi milik mereka sendiri. Karena kejatuhan manusia, setiap bagian dari ciptaan Allah menjadi sasaran kutukan. Di bawah kutukan itu, seluruh ciptaan mengerang, tanah dikutuk demi Adam, duri dan rumput duri serta rumput liar yang berbahaya mulai tumbuh. Semua putri Hawa telah bersusah payah saat melahirkan, dan kematian memasuki dunia.
Dalam Roma 8 ayat 21, Paulus menjelaskan bahwa seluruh alam semesta yang berada di bawah kutukan, dengan penuh semangat merindukan hari ketika ia akan bergabung dengan anak-anak Allah dalam pembebasan yang mulia dari kematian dan pembusukan. Paulus berbicara tentang saat tidak akan ada lagi kutukan. Kutukan dosa akan diangkat, dan semua ciptaan akan dipulihkan ke pantulan kemuliaan Allah seperti Eden. Tidak akan ada lagi kematian, atau perkabungan, atau tangisan, atau rasa sakit, karena tatanan lama telah berlalu. Untuk lebih memahami arti dari semua makhluk mengerang baru dan bumi baru saat ini, seluruh ciptaan mencerminkan kutukan dosa. Semua ciptaan mengerang, yaitu semua makhluk ciptaan menderita kesengsaraan yang sama, berada dalam keadaan kesakitan dan kekacauan. Mengerang itu sangat kuat, seperti yang ditunjukkan oleh perumpamaan Paulus, seperti dalam rasa sakit bersalin. Ketika dosa akhirnya disingkirkan dari anak-anak Allah, seluruh alam akan bersinar dalam kemuliaan. Pekerjaan penebusan yang lengkap mencakup pembalikan kutukan. Sebagai bagian dari ciptaan, kita orang-orang percaya juga mengeluh. Meskipun kita memiliki Roh Kudus di dalam kita sebagai awal dari kemuliaan yang akan datang, sebab kita ingin tubuh kita dibebaskan dari dosa dan penderitaan, kita juga menunggu dengan penuh harap hari ketika Tuhan akan memberikan kita hak penuh sebagai anak-anak angkat-Nya, termasuk tubuh baru yang telah Ia janjikan kepada kita. Tuhan menjanjikan masa depan yang luar biasa bagi orang percaya, lengkap dengan tubuh yang baru dan mulia. Saat ini, kita hanya memiliki sedikit rasa dari masa depan kita yang mulia, melalui kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dia adalah uang muka, atau deposit, yang menjamin adopsi penuh kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelepasan tubuh kita dari dosa dan penderitaan. Sementara itu, semua ciptaan mengerang orang percaya, bersama dengan seluruh alam semesta yang telah jatuh, menderita seperti seorang wanita yang sedang melahirkan, yang rindu untuk mengenakan tubuh surgawi mereka. Yang penting, rasa sakit saat melahirkan tidak dapat ditanggung tanpa harapan akan kehidupan baru. Paulus, yang mengetahui bahwa harapan mengubah penderitaan, memberikan metafora yang mengilhami ini kepada orang percaya, sama seperti seorang wanita yang bersusah payah melalui penderitaan sakit bersalin dengan harapan akan kehidupan baru. Semua ciptaan mengerang saat menunggu janji pemulihan dan penebusan yang penuh dan terakhir. Kita mungkin menderita sekarang, tetapi pahala surgawi kita sepadan dengan penantian itu. Bagaimana saya dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ayat ini mengikuti nasihat seperti, "Berkatilah orang yang menganiaya kamu, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan." Tema dari bagian ini adalah bagaimana mengasihi dengan tulus, dan instruksinya mengharuskan kita untuk mengesampingkan kecenderungan alami kita. Jalan Tuhan selalu menantang sifat kedagingan kita dan memanggil kita untuk hidup pada tingkat yang lebih tinggi melalui kuasa Roh. Jalan manusia adalah mengutuk mereka yang mengutuk kita dan mencoba untuk mengalahkan kejahatan dengan lebih banyak kejahatan. Namun, menurut Roma 12 ayat 21, kita hanya dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan lebih kuat dari kejahatan apapun atau kemurahan hati kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita membiarkan pelaku kejahatan itu sendiri. Bara api di atas kepalanya mungkin mengacu pada respons alami musuh terhadap kebaikan. Tidak ada yang membuat kita merasa lebih malu dan dipermalukan oleh tindakan kita daripada seseorang yang bereaksi terhadap perilaku kita yang menyakitkan dengan pengampunan yang lembut. Kebaikan hati dalam menghadapi ketidakbaikan menunjukkan kontras yang mencolok antara keduanya. Tujuan dari reaksi yang lembut terhadap musuh bukanlah untuk mempermalukan atau mendapatkan kata terakhir,
tetapi untuk membantu memfasilitasi pertobatan dalam diri pelaku kejahatan. Yesus adalah contoh sempurna dalam mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika mereka mencaci maki Dia, Ia tidak membalas dengan cercaan. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dengan menundukkan dirinya kepada kejahatan para penculiknya, Ia menaklukkan dosa, setan, dan kematian. Kejahatan mengira mereka menang pada hari itu ketika mereka memakukan Kristus di kayu salib. Namun karena Yesus sepenuhnya berserah kepada kehendak dan rencana Bapanya, Anak Allah mengalahkan kejahatan mereka dengan kebaikan. Meskipun tindakan terhadap Kristus itu sendiri jahat, kematian Yesus dan kebangkitannya kemudian mengalahkan kejahatan itu dengan membeli pengampunan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Kita mengalahkan kejahatan dengan cara yang sama, dengan kebaikan. Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah milik-Nya dan Dia akan membalasnya. Kita dapat mempercayakan diri kita kepada Tuhan, seperti yang Yesus lakukan, dan tahu bahwa Dia akan melakukan bahkan tindakan jahat yang dilakukan terhadap kita untuk kebaikan kita. Ketika kita menolak untuk menanggapi dengan baik orang-orang yang akan menganiaya kita, tindakan jahat mereka berdiri sendiri, sedangkan pembalasan membawa kita ke tingkat para penghasut. Ketika dua orang berkelahi, dan yang satu jelas-jelas menyerang yang lain, kejahatan disorot untuk dilihat semua orang. Ketika kita membalas kata-kata yang lembut. Amsal 25 ayat 21-22 mengatakan, "Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jika ia haus, berilah dia minum air. Dengan berbuat demikian, engkau akan menumpuk bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalasmu." Paulus mengutip bagian ini di Roma 12 ayat 20. Tepat sebelum perintahnya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika kita mengingat beberapa hal penting, kita sedang dalam perjalanan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 1. Saya bukan hakim, Tuhanlah hakimnya, Dia akan melakukan apa yang benar. 2. Sebagai seorang Kristen, respons saya terhadap kejahatan seharusnya tidak meniru perilaku dunia tetapi mencerminkan Kristus yang ada di dalam saya. 3. Memusatkan pandangan saya kepada Yesus membantu saya mengetahui bagaimana merespons ketika saya diperlakukan dengan buruk. 4. Tuhan selalu memperhatikan dan mengevaluasi pilihan-pilihan saya, dan Dia ingin memberi pahala kepada saya karena menaatinya. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi bahwa setan tidak dapat mengusir setan. Demikian pula, kejahatan tidak dapat mengusir kejahatan. Respons yang jahat hanya menggandakan kejahatan. Ketika kita menanggapi kejahatan dengan kerendahan hati dan kasih karunia, kita membuktikan bahwa kebaikan menang atas kejahatan. Kita tidak dapat menghentikan orang melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak dapat memaksa kita untuk berpartisipasi dengan mereka. Tidak diperlukan kuasa, kekuatan, atau hikmat untuk membalas terhadap para pelaku kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah salah satu demonstrasi kekuatan yang terbesar. Hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih semua hidup ini tak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Dengan kasih kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain, dan dengan kasih kita bisa menyatukan semua yang tercerai-berai. Kekuatan orang Kristen sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang didramakan sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih, tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puraan.
Kasih itu mendorong melakukan yang baik, bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan terkadang menimbulkan sikap egois bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya, termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh, memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan, tidak merebut hak orang lain walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan, seperti dalam antri makanan waktu tsunami menyerang, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus di sini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puraan. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani Dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari, itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat 1. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah bersekutu dengan Dia dalam kehidupan kita. Jadi mari sisihkan waktu kita untuk Tuhan, mendengarkan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9-21 setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna, yakni: pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik, tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma. Dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani, tidak boleh kendor, biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan, harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit. Tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna, maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Ada seorang psikolog pernah berkata,
Kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak, tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, mengatakan untuk mengasihi, dan berbuat kasih secara konsisten, senantiasa, artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena tidak mungkin orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Insya Allah, memang tidak mudah, tapi jika memang mau dilakukan, hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan meski jalan Kristus penuh dengan liku. Tunjukkan dulu kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya, lalu lakukan itu pada masyarakat, maka kita akan membuat Tuhan senang. Kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Kita yang tinggal di dalamnya adalah manusia yang sedang berjuang melawan segala bentuk kejahatan dan dosa. Sebagai orang percaya kita harus mampu melewati perjuangan itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan orang percaya melebihi daripada kemenangan orang-orang yang menang. Artinya, kita lebih unggul dari semua orang yang menang. Bahwa kita adalah pemenang dari semua pemenang oleh sebab Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang telah memberikan kita kemenangan itu. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dari janji firman Tuhan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata, lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Menang atas apa? Menang sebagai apa? Dalam konteks nas hari ini, kita dapat melihat dalam ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Allah adalah kasih, dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan kekal. Iblis selalu berkeliaran mencari mangsa untuk ditelannya. Dengan segala daya upaya iblis akan berusaha menjauhkan kita dari kasih Allah. Saat seseorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, maka hidupnya bisa dipastikan akan hancur. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tiada lagi damai sejahtera dalam hidupnya, hatinya kosong, doanya tidak didengar lagi oleh Tuhan, dan bahkan hidup orang itu bisa menjadi jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Karena itu kita harus terus berjaga-jaga, waspada, dan menang dalam mengatasi semua usaha licik iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Tuhan menjanjikan bahwa kita lebih dari seorang pemenang? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari saat ini mengapa kita dijanjikan untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Pertama, kita sedang menghadapi area peperangan yang tak tampak. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena area peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak mata,
Melainkan lebih dari itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tak tampak oleh mata secara jasmani, suatu area peperangan spiritual, dan justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Sebagai umat Tuhan, kemenangan kita lebih daripada kemenangan seorang olahragawan, ataupun seorang pahlawan. Di hadapan Tuhan kita lebih daripada para pemenang jasmani tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang, di saat kita menang atas emosi kita dan kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita. Maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan. Namun di saat kita menang atas tipuan iblis, maka itulah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Kedua, menang atas segala siasat iblis. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Kisah seperti itu pernah terjadi di dalam zaman Elisa. Saat orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram, maka Elisa selalu memberi peringatan kepada pasukan Israel supaya menghindari tempat-tempat penghadangan tentara Aram. Dan hal itu dilakukannya berkali-kali 2 Raja-Raja 6 ayat 10, sehingga musuh pun kewalahan. Ada suatu kemenangan karena siasat musuh dibongkar abis. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga menjanjikan kita menjadi lebih dari pemenang karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi ada bantuan ilahi yang luar biasa. Firman Tuhan dengan gamblang membeberkan semua cara kerja iblis sehingga kita bisa waspada. Tidak ada lagi siasat iblis yang tinggal tersembunyi karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan iblis, semua maksud iblis, karakter iblis, trik-trik yang dia lakukan sepanjang zaman, baik dari dulu, saat ini, bahkan sampai di masa yang mendatang telah diungkapkan semua oleh Tuhan melalui firman-Nya. Luar biasa, sebab itu seharusnya kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan kepada kita. Jangan sampai ada seorang beriman pun yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan firman Tuhan, karena disitulah letak kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketiga, ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Hal berikutnya yang menjadikan kita lebih dari pemenang yaitu adanya jaminan dari Tuhan sendiri bahwa kita bisa memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu perkara, maka sebenarnya saat itu juga jaminan kemenangan telah diberikan. Kita dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Tuhan punya rencana untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Adanya kekalahan merupakan kesalahan dari pihak kita, bukan dari pihak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menghadapi suatu musuh yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi kota Ai, itu dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh Achan. Di saat bangsa Israel kalah menghadapi orang Amalek dan orang Kanaan, itu dikarenakan mereka terlalu nekat dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Mereka melanggar titah Tuhan. Dengan demikian, maka dapat kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk selalu menang. Bahkan Tuhan berkata bahwa umat-Nya akan mengejar musuh dan menewaskan musuh-musuh di hadapan kita. Inilah jaminan kemenangan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan, dan ini menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Kemenangan itu bukan lagi sekedar sebagai suatu kemungkinan, melainkan suatu kepastian, karena di dalam Tuhan ada jaminan kemenangan itu. Karena itu, jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih, karena aku boleh berbicara kepadamu dalam doa kapan saja. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.